Halo kawan, jumpa lagi dengan saya Damaris. Seperti biasa, saya datang dengan cerita alur film yang seru pastinya. Film apa yang akan saya bahas kali ini? Film ini berjudul Raes. Film ini bercerita tentang seorang pembuat minuman yang bernama Raes yang diperankan oleh Shah Rukh Khan. Dia menjalani hidupnya secara sederhana, namun keras dan serius dalam bisnis. Dia membangun kerajaan bisnisnya di wilayah Gujarat dari tangan kosong tanpa modal. Masa kecilnya penuh dengan cobaan nih kawan, alias Raes dibesarkan di lingkungan yang keras. Jalan kehidupan yang keras menjadikan Raes akhirnya memilih jalan untuk menjadi penyelundup minuman keras. Oke kawan, sebelum lanjut ceritanya jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Kita lanjut ceritanya. Di awal film, di sebuah kota Gujarat yang sedang dilanda kekeringan, dan untuk bertahan hidup mereka memproduksi minuman keras. Meskipun pemerintah melarangnya, mereka tetap menjalankan bisnis ilegal tersebut, hingga lahirlah seorang pria yang bernama Raes. Diceritakan, Raes hanya tinggal bersama ibunya dan bersiap untuk pergi ke sekolah. Setibanya di kelas, dia disuruh untuk membaca oleh gurunya. Akan tetapi, dia kesulitan karena dia mengalami penyakit mata. Lalu kemudian ibunya pun membawanya ke dokter untuk diperiksa. Tapi nasib, karena Raes harus memakai kacamata, ibunya pun tidak punya uang untuk membelinya. Dan dia sama sekali tidak mau berhutang. Karena ibunya tidak bisa membelikan dia kacamata, hari itu Raes bersama sahabatnya yang bernama Sidik mencuri kacamata di sebuah patung Gandhi. Karena ada petugas keamanan di sana, sahabatnya lalu memanggilnya Baijan sebagai kode tanda bahaya. Sang dokter lalu tertawa setelah mengetahui Raes membawa frame-nya saja. Singkat cerita, dokter pun kasihan dengan Raes, akhirnya memberikan uang untuknya dan disuruh mengembalikan kacamata patung itu. Dan akhirnya Raes bisa melihat dengan normal sekarang. Tiba-tiba dia melihat mobil polisi melaju ke arah markas mereka. Raes dengan berani dia menghadang mobil polisi tersebut. Kemudian dia meniup peluit sebagai tanda bahaya bagi warga di sana. Karena kode peluit tersebut, dengan seketika para pegawai yang berada di sana bergegas menyembunyikan minuman keras itu. Hingga akhirnya polisi yang datang ke tempat itu tidak berhasil menemukan barang tersebut. Karena tingkah Raes ini membuatnya dia ditampar oleh pimpinan polisi. Ibunya yang berada di sana kemudian menyelamatkan Raes. Namun setelah kematian 140 orang akibat minuman keras lokal yang diproduksi Ilyas, membuat Raes meminta pekerjaan untuk menjual minuman keras luar negeri kepada seorang bos bernama Jairaj. Di sini, Raes sudah kelihatan pintar berbisnis dan dia meminta bayaran 3 rupiah untuk setiap botol yang dia jual. Dan karena pegawai memanggilnya dengan sebutan baterai atau 4 mata, Raes menusuk pantatnya. Dengan kecerdikan Raes memasukkan botol miras tersebut ke kantongnya, Raes dapat lolos dari para ladusing yang melakukan razia miras di sana. Hingga akhirnya Raes sekarang sudah menjadi dewasa. Dan inilah Raes yang diperankan oleh aktor Shah Rukh Khan dan sahabatnya Sidik. Masih bekerja pada Jairaj, dia disuruh membebaskan minuman keras yang ditahan oleh ladusing. Dia lalu menyuapnya tapi juga memukulnya dan meminta polisi itu meniup ban truk tersebut. Sampai suatu ketika dia berbicara kepada Sidik bahwa dia ingin memulai bisnisnya sendiri di minuman keras. Mereka lalu menemui Jairaj dan mencoba berbicara hal tersebut. Akan tetapi, mereka ditertawakan oleh rekan-rekannya karena tidak mempunyai uang. Lalu, dia diberi waktu 3 hari oleh Jairaj untuk membeli minuman 1 truk darinya. Dan jika Raes tidak bisa, ancaman kematian menunggunya. Ketika Raes dan Sidik sedang menaiki motor, temannya Karim menawarinya sebuah mobil mewah. Lalu dia melanjutkan perjalanannya dan hampir saja menabrak seseorang yang sedang membawa kambing. Dia mengomeli Raes yang hampir menabrak kambing miliknya, dan nyatanya terungkap harga kambing naik 10 kali lipat karena mendekati perayaan Idul Fitri. Raes lalu punya ide, dia membawa mobil temannya dan menuju sebuah pedesaan untuk menukar mobil tersebut dengan puluhan kambing. Rupanya Raes akan menjual kambing tersebut di Mumbai agar harganya berlipat ganda. Sesampainya di pasar Mumbai, Raes bermaksud menjual kambingnya. Namun karena belum mendapat izin, para pedagang di sana mengusirnya. Lalu seorang penguasa di sana datang yang bernama Musa.
Dan dengan cepat, Rais merebut pistolnya dan berkata, "Jangan sebut aku dengan mata empat." Lalu Rais pingsan. Sebagai hukumannya, kambing-kambing Rais dipotong dan dibuat nasi biryani dan dibagikan kepada para jamaah di hari raya. Musa sendiri juga yang membagikan nasi tersebut. Kemudian Musa mengatakan kambing adalah santapan harimau dan bukan untuk usaha. Rais kembali mengungkapkan kata-kata ibunya kepada Musa, "Tidak ada bisnis yang kecil dan tidak ada bisnis yang lebih besar dari agama." Rais lalu pulang bersama Sidik menggunakan kereta dan ada seorang pria yang sedang mengamatinya. Setibanya di rumah, Rais kedatangan pria tersebut yang berada di dalam kereta. Rupanya dia diutus oleh bayi dari Bombay. Rais terkejut ketika dia menunjukkan sekoper uang untuk bayaran Rais jika dia bersedia membunuh Musa. Rais yang tidak memiliki masalah dengan Musa menolak. Rupanya dia bernama Nawab, keluarga dekat Musa, dan uang tersebut diberikan Musa untuk semua kambingnya. Terlebih dialog Rais dengan Musa yang membuat menyukainya. Utusan Jairus pun datang karena waktu 3 hari yang diberikan telah habis. Rais pun menunjukkan sekoper uang miliknya tersebut. Mendatangi makam ibunya, Rais berjanji akan memulai usahanya sendiri. Kemudian di sebuah pesta seorang polisi menyamar dan lalu menangkap mereka yang terlibat dalam bisnis ini yang dipimpin oleh seorang pengedar yang bernama Hasmukh. Mendatangi kepala polisinya terungkap Ladu Singh yang jujur ini bernama Majmuda. Dia disuruh atasannya untuk membebaskan pengedar itu. Namun dia menolaknya dan dia dipindah tugaskan ke Gujarat. Kembali ke Rais yang sedang bermain bola bersama temannya. Rupanya dia dengan sengaja menendang bola itu ke atap rumah pujaan hatinya agar bisa masuk dan melihatnya. Ladu Singh bernama Majmuda mulai melakukan aksinya. Dia memusnahkan ribuan botol miras yang mereka dapatkan dari para pengedar kelas kakap. Jairus yang mengetahui mirasnya dimusnahkan terlihat marah. Rais mulai khawatir terhadap barangnya yang bisa bernasib seperti barang Jairus. Dia dipanggil Majmuda dan memperingatkan untuk keluar dari bisnis miras tersebut. Bahkan sebuah teh yang ditawarkan Majmuda tidak diminum oleh Rais. Namun karena Rais sudah terlanjur memahami bisnis miras ini, dia tidak menggubris peringatan polisi itu. Lalu Majmuda mendengar sebuah truk miras kiriman untuk Rais akan datang besok. Rais lalu membuat sebuah rencana agar triknya tidak ditangkap sebelum sampai di Gujarat. Miras tersebut dibagi ke dalam 4 mobil. Lalu truk yang seharusnya berisi miras akan kosong dan hanya berisi gelas berisi teh. Lalu ketika pujaan hatinya mau mendatangi dokter, 3 preman mengganggunya. Ketika selesai berobat, wanita itu pun kagum karena ketiga preman yang sebelumnya mengganggu, dia mendapat hukuman dari Rais. Mendatangi Rais yang sedang bermain layangan, Jairus mulai kesulitan dengan bisnisnya. Hingga akhirnya dia meminta bantuan Rais. Kali ini Rais membalikan keadaan. Dia akan membantunya, tapi dia harus menjadi ketua dalam sindikat ini dan memberi waktu 3 minggu tentang penawarannya. Dan kabar bahagia pun muncul. Akhirnya Rais menikahi wanita pujaan hatinya. Kembali ke Majmuda yang merazia dan menutup semua jalan darat agar truk milik Rais tidak bisa masuk. Namun tak kehilangan akal, Rais kali ini menggunakan kapal perahu untuk mengangkut semua mirasnya. Dibantu seorang penguasa laut bernama Hamla dan semua mirasnya bisa masuk ke Gujarat. Di dalam sebuah perayaan, Rais hampir menjadi sasaran penembak jitu. Namun keadaan berbalik lagi, malahan si penembak jitu tersebut diburu olehnya. Majmuda lalu menangkap Rais yang sedang bermain karambol karena terlibat pembunuhan penembak jitu yang bernama Salim. Musa lalu membantu Rais dengan mengirim orang yang bernama Raju yang mengaku membunuh penembak tersebut. Rais mendapat kejutan dari istrinya yang sedang hamil anak mereka. Tiba-tiba telepon datang dari Musa dan memberitahu padanya Jairus lah yang menyuruh penembak tersebut untuk membunuhnya. Lalu di sebuah pesta, Rais mendatangi Jairus dan anak buahnya yang sedang berkumpul dan membalas dendam. Kemudian Majmuda pun dipindah tugaskan. 1 tahun kemudian,
Bisnis Rais menjadi gemilang karena tidak ada gangguan dari polisi maupun saingannya. Semua polisi, pemerintah, bahkan seorang menteri Rais suap. Warga yang berada di Gujarat mengidolakan Rais karena perhatian dan bantuan darinya. Lalu Mas Muda yang telah dipindah tugas mendapat undangan acara hitan anak Rais. Rais selalu mendapati seorang warga yang meninggal karena gajinya yang tidak dibayar oleh bosnya. Rais marah lalu mendatangi bos pabrik tersebut dan memukulinya. Warga yang senang dengan kebaikan Rais memberinya sebuah hadiah untuk anaknya. Rais dalam perayaan anaknya berkumpul dengan para petinggi di sana. Seorang calon wali kota bernama Pasha jadi sekutu juga. Terlihat juga Tamla sang penguasa lautan dan juga seorang kontraktor yang ditunjuk menteri meminta bantuannya untuk membebaskan lahan. Mas Muda tidak kehilangan akal untuk menghentikan Rais meskipun berbeda wilayah. Dia tetap mencoba menangkapnya. Giliran Tamla yang dia tangkap karena berada di wilayahnya. Rais kembali meminta bantuan menteri untuk memindahkan lagi tugas dari seorang Mas Muda. Kali ini Mas Muda dipindah tugaskan ke ruang kontrol yang hanya mengurus kertas. Namun rupanya dia bisa menyadap semua telepon yang masuk. Rais membuat sebuah perumahan untuk warga dan banyak menanam modalnya untuk usaha ini. Lalu seorang calon wali kota bernama Pasha meminta Rais menghentikan jalur mirasnya karena itu daerah di mana dia berada dan juga adalah jalan politik menuju kemenangannya. Tentu saja hal ini bisa membuat bisnis Rais hancur. Rais pun mengancam membunuhnya jika melakukan hal ini. Akan tetapi orasi politik Pasha tetap dilakukan dan Rais kehilangan kesabarannya. Media memaksa menteri memenjarakan Rais. Menteri menjanjikan jika ia dipenjara takkan lama dan fasilitas di sana yang cukup sehingga bisnis Rais bisa tetap berjalan lancar. Rais pun tidak bisa menolaknya hingga akhirnya dia mendekam di penjara dan nyatanya dia terjebak oleh menteri dan Pasha yang sekarang menjadi sekutu. Rais pun memutuskan untuk ikut dalam pemilihan wali kota. Dia pun dibebaskan karena memenangkan hasil suara. Rais menawarkan perumahan bagi warganya dan cukup membayar setengahnya, sisanya dicicil selama 10 tahun. Tiba-tiba terjadi kerusuhan di India. Pertikaian dua agama terjadi di sana. Rais mementingkan sosial. Dia berusaha mencukupi kebutuhan warga kotanya meskipun perbedaan agama di antara mereka. Bisnis Rais terancam bangkrut. Dia tidak bisa menjalankan bisnis dan konstruksi perumahannya. Hutangnya semakin bertambah. Dia harus mencari cara mengembalikan uangnya. Bahkan menteri yang sekarang menjadi musuhnya mencabut pembangunan izinnya. Rais sekarang terpuruk dan Rais terpaksa kembali pada Musa untuk meminta bantuan. Musa menyuruh Rais mengirimkan emas ke Mumbai di tengah penjagaan polisi yang sangat ketat, dibantu Tamla melalui jalur laut. Namun ada sesuatu di balik emas tersebut. Rais pun mendapat bayaran uang yang sangat melimpah atas pekerjaannya itu. Lalu berita muncul terjadi ledakan bom di 5 wilayah dan itu mengarah dari wilayah Gujarat pelakunya. Polisi mengidentifikasi bom berasal dari emas yang dikirim Musa melalui Rais. Rais sangat terpukul dan bersalah karena tidak sesuai dengan prinsipnya. Karena perbuatannya ribuan orang meninggal. Musa telah mengkhianatinya juga Tamla bunuh diri dan Rais diminta melarikan diri namun dia tidak mau. Rais mendatangi Musa dan menghabisi kelompok mereka dan terakhir Musa dibunuhnya. Dia menelpon Siddiq dan mengatakan tidak ada polisi Baijan. Padahal itu kode untuk Rais bahwa polisi berada di sana. Rais mendatangi makam ibunya. Dia berkata akan bertemu dengan ibunya. Tak lama setelah itu datang sebuah mobil yang diintai puluhan polisi. Lalu Mas Muda memerintahkan anak buahnya, jika Rais yang keluar dari mobil itu maka langsung saja tembak. Dan ketika Rais keluar rupanya dia membawa media agar terhindar dari pembunuhan tersebut. Dan untuk terakhir kalinya juga Rais bisa memeluk Siddiq dan melihat istri dan anaknya. Lalu dia pun masuk ke mobil tahanan. Di dalam mobil tersebut Rais meminta Mas Muda untuk mengeksekusinya. Di akhir cerita dia ditembak dan teringat kembali ucapan ibunya, Siddiq dan istrinya.
Dan film pun selesai. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kita jumpa lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tombol loncengnya ya kawan. Bye-bye.